Definisi kiri dan kanan itu apa? Kiri politik maju. Ya aku kan menyampaikan gitu. Definisinya mungkin kalau kiri itu lebih orang-orang yang Berpikiran berpikiran maju gitu dibandingkan dengan orang-orang. Kalau definisi tetapnya sih bingung aku kalau mau jelasin definisi apanya, karena aku identitasnya doang bisa dilihat gitu. Gimana prinsip politik yang mereka jalankan. Kalau untuk tanya definisinya, definisi yang pas dan gampang diterima apa begini? nggak tahu. Kiri. Tapi kalau sejarahnya itu ada sih di Google, di Wikipedia. Pas zaman revolusi Prancis kalau nggak salah. Tetap Ya, itu berawal kan. ke partai. Itu sih. Kalau dari diri sendiri ngegolongin gitu nggak? Ya golongin mesti. Tetap masih golong. Kita berada di barisan yang mana? Barisan di mana? Ya aku tetap berada di barisan kiri. Kenapa? Hah? Kenapa bisa Karena bagiku sejauh ini segala yang jelek itu bisa disematkan ke kawan-kawan kanan. Bukan kawan, Dim, musuh. Fasis, rasis, terus serakah. Makanya walaupun ada yang bilang di tengah-tengah, tapi bagiku di tengah-tengah ya bukan solusi juga sih. Emang siapa yang bahas itu? kemarin di episode pertama. Tapi ada yang ngebahasnya tuh gini, apa? Kanan dan kiri itu dengan teori sih, kan? Kanan itu antara radikal dan itunya gitu. Iya. Jadi kanan itu lebih ke pemerintah dengan kebebasan dan lain-lain, tapi kalau kiri itu lebih ke harus ada batasan gitu. Bilangnya seperti itu. Oh, berarti iya, memang itu tafsiran negara seperti itu. Ya secara yang bertebaran memang ya kanan itu adalah unsur pemerintah, kiri itu berada di luar pemerintah. Padahal ada pemerintahan kiri. Padahal ada yang oposisi kanan. Oposisi kanan. Jadi kalau bisa diidentikan itu di identitas mereka aja. Fasis, pelaku fasis, rasis, intoleran, apalagi kanan. Apa ya? Ya itu fasis, sih. rasis, intoleran, pasti itu. Dan serakah. Itu kanan. Pasti serakah banget. Pasti serakah. Galak-galak lagi. Galak-galak. Itu kalau aku secara Dari sudut pandangnya. ngelihatnya, kalau secara kajian teori memang bisa teman-teman mungkin kalau ngomong soal kiri kanan memang sensitif ya. Buat di sini sih sensitif. Buat di sini sensitif. Aslinya? Enggak sih mas sebenarnya. Maksudnya kiri malah sensitif ya di sini ya. Kayak wah kok kiri mesti kok identiknya dengan Palu dan Arit gitu kan. Mesti sing dianggapi ngono kuwi. Padahal sensitif banget itu. Politik yang revolusioner adalah politik kiri, politik yang kontra revolusioner adalah politik kanan. Iya. Tidak ada orang kanan yang revolusioner. Orang kiri belum tentu revolusioner, tapi revolusioner udah pasti kiri. Ya, definisi paling gampang. Ya umat juga. Nah. Kiri belum tentu revolusioner, tapi revolusioner udah tahu. Udah tentu kiri. Yoi. Berarti ini kontra revolusioner. Itu sih. Jadi kiri ngakunya. Tetap masa aku harus jadi seorang yang fasis, rasis. Kalau kawan-kawan itu mengidentikan. Tapi kalau ada yang bilang kalau kanan belum tentu fasis rasis gitu be? Yang mana emang? Ada emang yang kanan nggak fasis? Ya kalau ada. Mungkin ada yang nggak fasis tapi dia rasis. Kalau dia nggak rasis? Pasti intoleran. Kalau bukan tiga-tiganya itu, Salah satu yang memiliki watak itu. Itu sih kalau secara prinsip politiknya, tapi kalau memang sejarahnya memang paling banyak itu dipakai referensinya sejak zaman Napoleon Bonaparte. Berarti di tengah-tengah itu rasanya nggak ada? Itu teorinya kan itu. Orang-orang yang coba mendamaikan antara politik kiri dan kanan. Tapi menurutmu ada nggak? Nggak ada perdamaian. Nggak ada yang bisa mendamaikan.
Kenapa? Hah? Kenapa? Nggak ada titik temu. Kan kita harus berpihak, maksudnya kalau disangkutkan satu situasi gitu kan, soal Papua gitu, ada rasis, ada yang berperilaku rasis di Surabaya, ngerakin monyet terus nyuruh usir Papua, terus ada yang aksi, itu dulu ada yang usir mereka. Di situ kita kita di situ harus bersikap kan, harus memihak gitu. Ke memihak yang mana, yang ngusir atau yang emang diintimidasi dan dirasisin ini. Di situ kita bisa ngelihat sih. Kalau gitu nggak ada tengah-tengah ya? Nggak ada. Nggak ada, kita harus tetap memihak bagiku sih. Masa mau bodo amat, bodo amat monyet ini kan nggak mungkin. Itu udah rasis juga gitu kan. Makasih Mas Is. Yuk, Mas. Siap. Aku baru pertama kali ketemu lu. Kamu udah lulus? Nah, belum. Oh siap. masih ada teman. Ada temanan. Ya belum, orang aku baru semester 4. Apa iya? Heeh. Oh aku udah semester berapa ya? Oh, saya itu pernah dengar Mas Is tuh dulu yang waktu ikut aksi di PT Rum. Mas Is tuh yang mana kok katanya itu di penjara, terus ada loh yang waktu itu kan bareng ibu-ibu waktu aksi di PT Rum itu ada yang sama ibu-ibu, ada yang sedih loh. Ada yang sedih, aku ingat banget. Ibu-ibunya? Nangis, aku tuh mikir kok kenapa di penjara gini-gini, aku jadi ikut sedih. Ternyata sampai ibu di sana tuh juga ikut sedih. Ya sejauh ini memang bukan hanya kawan, ke kawan-kawan juga ibu-ibu sana terlalu sayang banget. Ya emang baik-baik ibu-ibu di sana. Karena kita bergaul, berbaur dengan mereka, ngerasain apa yang mereka, akhirnya karena tinggal sama-sama, emosinya dapat, ikatan emosionalnya dapat. Selalu jadi rumah kedua setelah kalau kangen orang tua, pasti dapat kasih sayang orang tua di sana. Gak bisa pulang kampung sejauh ini. Kalau nggak bisa pulang kampung, ya main ke sana. kamu pasti dapat kasih sayang orang tua di sana. Asli mana tuh? Aku Sulawesi. Oh, Sulawesi. Orang tua tahu kamu ikut kayak gini? Tahu. Ada nggak dia tuh sedih apa? Sedih awal-awal ya, takut kan. Ya habis itu aku jelasin ya karena mereka nggak senang banyak orang tahu dengan kebobrokan negara. Yang orang-orang yang menyuarakan itu ya disikat. Nah salah satunya yang disikat aku. Akhirnya lama-lama dia memaklumi. Gak apa-apa, yang penting jangan rampas punya orang lain sana. Ya aku bilang aku kita nggak sedang menyerang orang masyarakat, kita nggak sedang merugikan masyarakat, tapi kita justru sedang menyuarakan sesuatu yang sedang disembunyikan oleh negara. Ya akhirnya mama jadi ngerti gitu, support. Awal-awal tiap hari dilarang-larang. Kemana lagi? Kaget mesti waktu dulu masuk penjara. Sepengetahuanku ketika ditelepon, oh iya, kan ada telepon di sampingku. Bu, ini Is masuk penjara. Oh iya, bilang dia jaga diri, rajin-rajin sholat. Gak terkaget sih. Itu doang. Udah tahu konsekuensinya berarti? Udah tahu. Jadi kan awal-awal dulu kan sih ya, udah aku bilang nanti pasti ya suatu saat Ada kejadian. akan ada kejadian seperti ini. Gue sebutin nama-nama korban yang pernah dihilangkan, yang pernah dibunuh, dipukulin gara-gara menyuarakan kebenaran. Akhirnya di situ dia mulai paham. Dan ketika waktu aku di penjara kedua kalinya pun ya pesannya seperti itu. Oh iya, bilang ke dia hati-hati jaga diri. Itu doang responnya ketika orang-orang ngabarin aku di penjara.